Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dewi Natalia. Selamat malam, Dewi. Malam, Mas. Apa kabar? Baik, Mbak Dewi. Pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai saat ini masih sering diingat? Kalau saya pribadi, saya nggak punya pengalaman mistis. Oke. Tapi mama saya. Bagaimana kejadiannya? Mungkin karena mama saya Jawa dan masih kejawen. Oke. Jadi kayaknya dia punya kayak sixth sense. Jadi dia bisa tahu gitu, misalnya ada apa gitu. Pernah diceritain? Iya, sering diceritain. Jadi dia selalu dideketin sama dalang. Tapi dari saya pribadi, saya nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan apa. Oh, ini dalangnya nggak ada wujud nyatanya? Nggak gitu? ada, tapi dia cerita gitu. Makanya dia, mama saya ini Jawa banget. Kadang-kadang dia itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oke. Saat dalang itu datang, apa yang terjadi sebenarnya? Dia selalu ngomong bahasa Jawa. Cuma suara yang keluar sih memang suaranya dia gitu. Tapi dari akunya sih nggak pernah berpikir itu apa gitu. Oke. Tapi Mbak Dewinya sendiri nggak pernah melihat hal-hal gaib ya? Alhamdulillah saya nggak pernah ketemu atau melihat dan merasakan sih. Mudah-mudahan malam hari ini juga baik-baik aja dan nggak melihat yang aneh-aneh ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat pelindung. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Izul. Selamat malam, Mas Izul. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Mas Izul sehari-hari? Untuk aktivitas saya biasanya itu kuliah. Oke, mahasiswa ya? Iya. Apa yang mau Mas Izul ceritakan pada kami malam ini? Saya punya pengalaman dijauhi dengan teman pada saat kuliah. Kenapa? Karena ada masalah kah? Masalahnya hanya karena look saya yang tidak selevel dengan mereka. Sehingga saya dijauhi oleh teman-teman saya. Dan akhirnya saya diberikan suatu barang dari mbah kakek saya. Itu berupa 5 barang-barang yang peninggalan dari kakek saya itu. Dan di situ menjadi teman sejati saya semenjak saya lulus dari SMA dan kuliah sampai sekarang. Barang-barang itu gunanya untuk apa ya? Barang-barang itu gunanya biasanya saya untuk berbicara saja gitu. Sebagai teman ngobrol, teman Iya. bicara karena tidak ada teman di kampus. Benar. Biasanya ngobrol apa dengan barang-barang ini? Biasanya kalau saya dijauhi oleh teman-teman sekitar, misalkan A itu saya curhatin ke barang-barang peninggalan kakek saya itu. Dan esok harinya ternyata saya juga nggak tahu awalnya kalau barang itu bisa menimbal balikan kepada si teman saya yang menjauhi saya itu. Seperti apa kejadiannya contohnya? Boleh kasih gambaran detail kami? Baik, seperti misalkan kemarin-kemarin itu saya dijauhi oleh si A. Si A itu meremehkan saya, memang look saya tidak begitu bagus atau selevel dengan dia. Saya pun curhat kepada barang-barang peninggalan itu. Saya curhat isinya, saya dijauhi oleh si A, diejek-ejek tentang muka saya. Dan esok harinya si barang peninggalan tersebut mungkin langsung memberikan suatu hukuman pada barang. Seperti apa hukumannya? Itu sakit entah kecelakaan gitu. Tapi itu memang ada hubungannya sama barang-barang yang Anda ceritakan? Iya, karena memang pengalaman saya selalu ketika curhat itu pasti besok-besoknya orang-orang tersebut itu ada. Oh, ini kejadiannya berkali-kali? Iya. Dengan orang yang berbeda? Iya, berbeda. Jadi bukan kebetulan? Oke,
Baik, lalu apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Di sini saya mungkin mau membuat untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Gitu. Loh, kenapa? Ya, saya lihat tuh kayak bosen juga untuk melukai orang yang memang sebenarnya itu menjauhi bukan karena tidak suka. Ada hal yang mungkin. Kan sesederhana Anda tidak cerita ke barang-barang itu, otomatis barang-barang itu tidak akan melakukan apa-apa kan ya? Sebenarnya nggak tahu melakukan apapun itu. Iya juga sih. Benar ya, tapi belum pernah dicoba. Belum. Selama ini setiap ada permasalahan selalu ngadu ke barang-barang Selalu. itu. Oke, makanya malam hari ini ingin supaya tidak ada korban lagi gitu ya. Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan Mas Izul bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Izul, tinggal di rumah bernomor 16D. Terlahir tanggal 19 Mei 1996. Sosok yang sulit bergaul dengan sesamanya. Izul lebih suka bergaul dengan sesuatu yang diyakininya. Saya melihat dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat tajam. Sehingga dia dapat mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Dan membalas apapun yang ia keluhkan. Saya melihat sosok berjubah hitam sangat tua sekali. Sosok mengerikan di balik jubah hitam. Kemungkinan adalah kakek-kakek. Halo, Selamat malam. selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Izul, dengan tanggal lahir 19 bulan 5 1996 dengan nomor rumah 16D. Mas Izul ini punya barang-barang peninggalan dari leluhur, dari kakek ya. Iya. Ya, dan selalu menjadi tempat curhat keluh kesahnya saat dikucilkan, saat dihina, saat diledek. Nah, setelah curhat besoknya biasanya orang yang menghina dan meledek itu terkena musibah. Iya. Musibahnya Ya, apapun itu. macam-macam. Bisa sakit, bisa macam-macam. Iya. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena bosan melukai orang, tidak mau ada korban jatuh lagi gitu ya. Oke, baik. Saya mengerti dan menangkap maksudnya Izul datang kemari. Asal Izul berniat baik untuk datang kemari, mudah-mudahan dapat jawaban dari kita-kita semuanya. Ya. Barang-barangnya apa aja ya, Mas Izul? Itu ada 5, kujang, keris, tombak, paku bumi, sama tongkat. Bentuknya kecil. Oke, itu semua dari kakek. Iya. Memang diserahkan atau Diserahkan setelah memang lulus dari SMA. pernah nanya nggak kenapa ke Anda gitu dikasihnya? Kurang tahu juga. Memang mungkin dari kakek mau Memilih Mas iya, Izul. memilih saya untuk memiliki. Oke. Ada 5 barang ya. Biasanya? Silakan, Roy. Kamu sendiri sering lihat penampakan aneh kah? Itu ada. Penampakan seperti apa ya? Dia itu cowok berbentuknya gemuk. Ya, Cowok gemuk. Sosok kakek-kakek berjubah hitam, sangat tua. Iya. Apakah itu dia? benar. Tapi kamu belum tahu wujud aslinya ya. Kalau sebenarnya dia bisa berubah menjadi menyeramkan. Gak tahu. Belum. Saya akan mencoba menggambar apa yang saya lihat ya. Ini kapan ketemu dengan sosok ini?
Itu pada saat saya sudah menjalani perkuliahan 1 semester. Maksudnya apakah saat sedang tidur atau saat sedang sendiri di kamar? Untuk itu pas ke bawah mimpi sih. Dalam mimpi. Oke, baik. Mas Izul, saya tahu mungkin ini banyak sekali ya barang-barang warisan. Kemudian ada sosok laki-laki. Tapi entah kenapa saya ngeliat kamu terlalu dini untuk masuk ke dunia supernatural. Kamu tahun lahirnya 96 ya? Iya. 22 tahun. Iya, itu sangat rawan sekali kalau tidak bisa menghandle akan menuju jurang kematian. Kematian? Iya, jurang kematian. Pernah ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri atau? Untuk hal itu pasti ada. Pernah sekali. Ada. Pernah. Tapi nggak saya diikutin? jalanin. Tidak. Itu bisikan dari makhluk-makhluk yang asal dari barang-barang tadi, Roy? Betul, asal dari barang-barang tadi. Kasihan Izul, kamu terlalu dini sekali ya. Ingin lepas. Iya, ingin lepas dari semua pengaruh-pengaruh itu. Saya nggak tahu sekuat apa barang-barang itu sebenarnya. Boleh ditunjukkan atau saya lihat Ada barang. barangnya? Ada. Silakan diambil. Matanya serem banget. Matanya ya. Matanya kenapa? Enggak, Matanya. kalau ngelihat aku kayaknya Serem banget ya. Iya sih, menyeramkan sekali. Dia biasa ngobrol sama barang. Iya, that's the point. Dia biasa ngobrol sama barang. Oh, bagus-bagus ya. Ini waktu dikasih oleh kakek, apa pesannya? Disuruh dijaga dan dirawat. Setiap harinya harus dimandiin. Pakai apa? Air bunga. Nggak pernah dikasih tahu kegunaannya buat apa? Untuk kegunaannya sih katanya untuk pegangan aja. Pegangan supaya? Untuk teman, sebagai teman. Karena memang kakek mungkin tahu kalau saya dijauhi oleh banyak teman. Sosok tua. Serem ini ya, saya lihatnya serem banget sih. Tapi ya nggak juga kalau dijauhin temen pakai ginian juga salah ya. Saya kalau jadi Izul, kenapa dijauhin temen? Saya akan lihat kaca saya dan saya akan ngaca. Kenapa ya? Dan saya mereview perkataan-perkataan saya atau perbuatan saya di kaca dan saya lebih meningkatkan diri jauh lebih baik lagi. Friendly, mencoba untuk ramah terhadap semua orang dan seperti itu. Berbuat baik. Baik gitu. Kalau ada punya orang teman baik, kita harus jadi teman yang baik juga. betul. Gitu. Dari kelima benda barang keramat itu, saya ngerasain energi yang sangat kuat sekali. Dari Di- lima-limanya. Di yang tengah, Ya. itu kan. Benar. Serem banget yang tengah. Kenapa? Apa yang kamu lihat, Roy, dari yang tengah? Jadi banyak makhluk-makhluk yang bersembunyi di jimat itu. Salah satunya yang kamu gambar ini. Iya. Saya hanya kasihan dengan Izul. Gimana coba ngelepasinnya? Sementara makhluk ini udah suka banget sama dia. Kamu pernah ketemu dengan sosok yang digambar, Roy? Di meja itu? Dalam mimpi. Dalam mimpi pernah? Iya. Memang lebih seringnya dalam mimpi. Dalam mimpi. Saya ngelihat jimat-jimat ini sebenarnya positif dari awal ya. Tapi disalahgunakan. Jadinya Malam itu- negatif. Bener kan, Izul?
Kamu banyak sebongkar rahasia sebenarnya yang kamu tutupi dari kami bertiga. Iya. Rahasia seperti apa Roy yang kamu lihat? Kamu ingin menundukkan orang dengan berbagai macam cara, bukan? Terus kemudian saya merasakan juga ada jiwa keserakahan di Izu. Betulkah? Betul. Kayak ingin memiliki sesuatu gitu loh. Yang sangat dahsyat dan ambisius. Jadi karena ambisinya jadi menghalalkan semua cara gitu Betul, untuk ngejar apa yang dia mau. betul Tadi sekali. kalau nggak salah dia bilang dia yang dikucilkan. Berarti playing victim dong. Bukan dia yang jadi korban sebenarnya, tapi dia yang ingin menundukkan orang lain. Karena dia ingin menundukkan orang-orang, makanya berita mulai tersebar dan dia dikucilkan. Oh, Ya kan? Terus nggak cukup sampai di situ. Alih-alih ingin menunjuk pengen punya banyak temen tapi gagal dikucilkan karena ketahuan, malah nyari lagi gimana update-nya yang baru, ilmunya, update-annya. Ya kan, Izul? Iya. Kasihan loh Izul ini nggak ngerti apa-apa loh sebenarnya. tapi dijalanin ya. Tapi dijalanin, dia nggak tahu apa yang dia lakuin tuh fatal. Serem. Ini cara mandiinnya gimana biasanya? Biasanya tuh pada saat mau saya mandiin, Hah? ya saya sediain dulu air bunga, lalu dibersihkan dengan lap. Seminggu sekali. Iya. Setiap hari apa? Biasanya Jumat. Hari Jumat. Ada yang mau ditanya Mbak Dewi? Udah berapa tahun Mas barang-barang itu? Ini semenjak saya lulus dari SMA. Dalam Semenjak lulus dari SMA. Kamu mau dari buang 3 itu tahun semuanya? berarti. Atau saya sita? Gimana? Ini rasanya. Udah siap belum kalau saya ambil semuanya? Ayo jujur. Saya nggak suka orang bohong loh. Sebenarnya berat. Yang bikin berat apa? Kalau kamu berat ngapain datang ke sini? Tuh, udah sampai sini juga. Apa pertimbangannya? Ya karena memang saya sudah terlalu nyaman dengan benda ini mungkin. Waktu kamu cerita nih, lagi ngobrol ke benda-benda ini, ada reaksi nggak sih dari benda ini mungkin bergerak atau apa gitu? Untuk reaksi sih lebih ke mimpi. Saya dibawa ke dunia perperangan. Iya, lebih ke situ. Itu iya mimpi sih. Kalau itu mimpi saja, saya pengen yang lebih dari mimpi. Kamu pancing makhluk halus ini keluar dari barang itu. Diberdirin deh kerisnya. Bisa enggak? Kalau memang dia powerful hantunya, berarti dia tidak takut saya. Artinya kerisnya bisa berdiri. Hah? Seru gitu. Baik, ingat gak? Iya, Kita yang- pernah lihat ada satu benda tiba-tiba berdiri terus. Berdiri di sini. Iya. Iya, waktu itu. Ini bisa seperti itu ya? Kalau misalnya ada kekuatannya, boleh coba. Kalau memang tidak bisa, berarti makhluk halus ini bersemayam tapi nggak kuat. Oh. Biasa aja. Kamu ritual deh. Saya coba.
Belum ada persiapan. Belum ada gimana? Belum ada persiapan untuk panggil dari makhluk yang ada di sini. Belum ada persiapan sama sekali. Tapi dia bisa manggil sebenarnya, Roy. Bisa. Yakin nggak ada? Belum ada. Oke, saya mengerti semuanya. Ya, Apa, Roy? ya. Saya mendengar bisikan. Memang ini susah-susah gampang untuk masuk ke dalam benda-benda ini. Tampaknya hantu-hantunya ketakutan juga dengan adanya kami bertiga. Sehingga membuat menjadi loyo tanpa ada kekuatannya. Saya sita ya. Tapi beneran ya, ini begitu dibuka, saya ngerasain sesuatu sih. Apa itu, Bay? Sebelah sini saya sakit, seperti ditusuk. Terus bagian belakang sini, leher sebelah kiri juga sama, seperti ditusuk-tusuk. Saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak, tapi sebelum ini keluar, saya nggak ngerasain itu. Ini sakit nih. Iya. Tangan kamu sakit, Bay. Di bagian dalam sini. Ini nggak ada hubungan dari energi-energi yang dalam benda-benda ini kan, Roy? Moga-moga sih enggak. Aku pengen kamu ritualin gimana cara ritualinnya. Boleh minta air? Air aja. Air bunga. Air kembang. Air kembang. Air kembang. Kalau aku dari tadi Saya mau lihat ini kekuatannya gimana. Kenapa, Mbak Dewi? aku dari tadi Oh my cium god, bau. Bay. Kok keluar asap? Kok bisa berasap ya? Bay. There's something. Hah? Ada minyak-minyaknya, Bay. Ikut di sini. Yang bisa itu biasa dimandiin ya? Kenapa, Roy? Tangan saya panas kayak kebakar. Mbak Dewi mau coba lihat. Aku takut lihat matanya. Lengket loh. Terus dia kayak ada minyaknya gitu di dalam kerisnya. Mau langsung dicoba? Kau mencium sesuatu ya? Iya, dari tadi cium bau. Bau apa ya? Baunya kayak bangke gitu. Iya, sama. Aku juga di situ ngerasain itu sih. Bau banget deket situ. Iya, Bener, aku juga sama. Aku ngerasa bau bangke. dari tadi dia datang ngeliatin aku cium bau bangke. Ini gimana sih? Kok masih kayak muda? 22 tahun. Biasanya satu-satu atau semuanya? Satu. Ada suara nyanyian.
Berarti dia punya itu dari umur 17 tahun. Dari Which is lulus lulus SMA. Iya. Lima tahun berarti udah banyak korban yang Iya, kena. kalau dia udah gak suka sama orang, dia ceritain ke benda-benda ini. Aduh, saya dapat vision, Bay. Apa, Roy? Masa ya, saya dibisikin gini. Saya harus bakar diri. Kok aneh ya? Itu dari mana ya? Dari makhluk yang dalam situ? Atau Iya. kamu denger dari mana? Dari kuping saya kayaknya ngalamin gejala halusinasi nih sekarang. Saya ngerasain sesuatu yang aneh banget. Bakar diri. Apa itu? Gila. Rumah kamu pernah sempat terbakar tidak? Terbakar pernah pada saat itu, tapi tidak begitu besar. Oh, pernah kebakaran tapi nggak besar? Iya. Ini udah dicelupin ritual kayak gitu aja udah. Tadi sebelum air dicampur dengan bunga, didoakan terlebih dahulu, baru. Biasanya seperti itu. Serem sih. Ini kayak benda-bendanya juga udah tua banget ya. Udah lama gitu. Kalau kamu di sini ingin lepas, ya udah saya sita. Ngapain lagi dibawa pulang? Bener gak? Benar. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Kamu panggil lagi makhluk halusnya dengan cara apapun. Panggil terus. Biasanya dia ajak curhat tuh, ajak cerita, dan ada makhluk halusnya yang biasanya justru mencelakai orang. Berarti bisa dipanggil dong? Ya di dalam harusnya situ. bisa. Baik, saya coba. Panggil lagi makhluk halusnya. Saya minta diredupkan dulu lampunya. Kenapa? Saya bukan, ini bukan suara hijau lagi nih. Yang pakai salah satu yang dari saya gambar. Yang atas, yang bawah. Saya rasa yang atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berbicara dengan siapa? Saya Ki Jojo. Ki Joso. Joso. Ki Joso. Ya, Jadi kamu yang ngejagain Izul? benar sekali. Dia yang selama ini ada di keris itu. Ini kamu mendiami keris ini ya dan bersemayam di situ. Benar. Kalau keris-kerisnya saya lempar-lemparin dan saya hilang-hilangin, kamu mau apa? Kamu akan terima akibatnya. Gitu ya? Kamu ngambil satu tantangan nggak? Apa? Saya akan ngambil semua barang-barangnya dan saya akan pencarkan semua barang-barang ini. Saya buangin sampai nggak kedetek. Saya lempar. Kalau kau berani, Yang punya badan udah nggak mau barang-barang kayak ginian. Jadi kamu siapa Mbah Eyang atau siapapun kamu, saya harus usir. apa Karena- kamu tega
melihat dia disakiti teman-temannya. Dengan adanya Aki, justru dia jadi nggak punya teman. Hari ini saya akan melakukan hal yang paling gila. Ini. Kamu mau sadarin Izul dulu nggak? Pastikan ini dia mau lepas. Izul. Mas Izul. Mas Izul. Mas Izul, bangun Mas Izul. Mas Izul. Kayak bukan Izul deh. Setiap sesuatu itu selalu manipulatif, manipulasi. Baik. Ini beda lagi kayaknya. Tadi ini beda lagi orangnya. Ini yang perempuan kayaknya. Nih ya. 1, 2, 3. Kamu jangan ngelawan saya. Kamu ada di bawah kontrol Roy Kiyoshi. Which one? That one? This one? 1, 2, 3. Dia nggak. I don't care. I don't really care. Barang siapapun ya ini. Kenapa? Which one? Left. The left one? Ya. Saya dengar suara ini loh. Kayak And the last one. Terakhir. Persis semuanya. Oh, kamu mau cari sendiri satu persatu. Semua barang udah terpencar. Bagaikan tubuh ya udah kepisah-pisah. Otaknya di mana, tangannya di mana, kakinya di mana, badannya di mana. Mohon maaf ya, Izul. Saya melakukan ini bukannya saya jahat, tapi saya karena saya care. Kamu kan tahun 96, saya lebih nasehatin supaya kamu jauh dari hal-hal yang nggak tenang. Ya, Mas Izul udah tenang. Agak lemas. Mas Izul kalau dengerin kata saya jauhin yang kayak gitu-gituan, pasti udah enggak. Semua barang ada 5. Saya buang di 5 penjuru. Iya udah pisah semuanya. Aku mau kamu cuci muka dengan air kembang ini. Hati-hati kena klip kamu. Basuh pelan-pelan. Agak maju, nunduk. Diturunin aja maskernya. Dibuka, diturunin. Biar bisa semuanya kena airnya. Itu dengan barang-barang itu dilempar tadi, makhluk-makhluk halusnya juga lepas dan ikut Lepas. terbawa barang-barangnya. Lepas, bebas, dan pergi jauh. Saya, sekali lagi saya tegaskan di sini, saya bukan tokoh antagonis yang membuang-buang barang. Tapi saya mementingkan nyawa kamu, Izul. Suatu saat kalau kamu udah umur 30, kamu baru ngerti deh posisinya seperti apa. Jangan salahkan saya karena saya benar-benar care, karena saya benar-benar sayang seperti adik sendiri.
Jadinya saya lakuin itu. Saya nggak mau nih, Izul, usia kamu masih terlalu dini dan nggak belajar apapun di kehidupannya. Kayak, saya maunya nggak nyari-nyari gituan, tapi kamu setiap ada training apa datang, setiap ada gathering apa datang, ada event besar datang. Selain mempunyai teman-teman baru, juga menciptakan namanya pengetahuan baru. Ya. Itu beneran. Kuncinya Teman- itu. Teman baru Teman baru akan bawa kesempatan baru, ada baru. pengetahuan baru, ada pengalaman baru. Betul. Exactly. Jangan larinya ke situ lagi, karena yang kamu butuhin dunia nyata sekarang. Ya. Dimana kamu harus punya pengalaman yang gede kalau mau dapetin job yang stratanya tinggi. Itu pesennya Roy. Iya. Dengan punya prestasi, saya yakin akan Bener banyak kan? orang yang mau deket, mau kenal, mau berteman. Tapi bukan malah menggunakan barang-barang ini. Ini udah dibuang, nanti nyari lagi. Enggak kan? Harus rela ya. Tadi Mas Izul sendiri udah ngomong pengen lepas. Iya, it's like bro. Anda kayak mau menangis, betul ya? Ya, Nangis aja di sini, buang sampahnya di sini semuanya. Pulang-pulang kamu lega. Jangan nangisin. Kamu jangan bilang kamu nangisin barang-barang itu gara-gara dibuang. Dicari lagi nanti. Enggak kan? enggak. Kamu sedih kenapa, Izul? Ya, mungkin kehilangan teman yang memang pada saat itu menemani saya. Nah, itu poin saya. Kamu berteman dan ngobrol dengan barang-barang. Sekarang saya putar balikan. Saya pengen ngobrol kamu dengan manusia nyata di event-event besar dan di ada expo apa kayak Ya. ya terus halo saya Izul gitu dan kamu dapat pengetahuan baru. Saya lihat kamu itu nggak bodoh loh dengan jidat yang lebar seperti itu. Saya yakin dengan kemampuan otak kamu. Hanya saja dia nggak ngerti harus ngapain. Dia lakuin cari temen di event-event besar. Setiap ada seminar ikut ya. Ini akan membuat Mas Izul ketemu dengan banyak orang, terus akhirnya bisa bertukar pikiran, Betul. bercerita, buat Anda juga lebih percaya diri. Iya. Untuk akhirnya bisa ada sharing pengalaman, berbagi cerita, akhirnya datang kesempatan-kesempatan baru untuk akhirnya punya prestasi, dan prestasi itu nanti yang akan mengundang teman-teman orang-orang lain yang mau mendekat. Iya. Seperti itu saya setuju dengan Bayu. Ya. Apalagi masih mahasiswa kan? Iya. Iya. Sekarang apa rasanya? Ya, ada senang, ada sedih juga sih. Sedihnya karena nggak punya temen cerita lagi. Tapi kan ada kesempatan untuk berteman dengan manusia nyata, untuk punya teman baru berarti. Mungkin saya akan coba dengan berteman dengan yang Iya. Berteman dengan orang asli deh. Ya kalau berteman dengan barang, itu ngobrol sama barang tuh apa? Pendapat kamu gimana Mbak Dewi? Secara logika nggak masuk akal ya. Hmm. Apalagi dia mahasiswa. Hmm. Jurusan apa, Mas? teknik. Teknik lagi. informatika. Si- Teknik informatika. Iya. Oh itu bagus banget. Bagus, Sekarang IT. Iya. Cari teman. Punya saudara, punya keluarga, apa kakak atau adik? Saya anak pertama. Adik ada banyak. Adik ada. Iya. Orang tua tahu tapi kamu masih menyimpan barang-barang itu. Karena kakek hanya ngasih ke saya, jadi orang tua nggak tahu. Roy, itu kakeknya sudah meninggal. Sudah. Almarhum kakeknya dengan tadi barang-barang yang diberikan dibuang, dilepas dari Izul, nggak akan Malah marah. tidak. Karena setiap orang punya pilihan hidup.
Kalau kamu benar-benar tegas dalam hati kamu untuk berteriak, gua nggak mau lagi nih barang-barang kayak gini dan arwah-arwah gini. Saya rasa Izul tenang kok. Saya tuh justru mau pointing si Izul tuh supaya ini larinya tuh ke dunia real. Dia juga seorang mahasiswa kan, ciptain karya yang kreatif. Kamu mikirnya masih kutak-kutak kayak marah nggak ya? Ini gimana ya? Gitu loh, masih di kotak itu. Keluar deh dari kotak pemikiran itu. Saya udah berusaha jelasin. Moga-moga Izulnya nangkep. Iya, teknik informatika tuh kan biasanya pakai logika ya. Iya. Dan saya rasa makhluk-makhluk ini tuh di luar logika semuanya. Iya. Nggak ada manfaatnya lagi. Malah merugikan. Aku minta pendapat. Kalau misal kamu jadi kakaknya dia kan anak pertama nih. Kamu jadi kakaknya nih, ada satu lagi. Kamu akan ngapain adik kamu kalau misalnya ini semuanya? Nah, tadi orang tua udah tahu ya? Orang tuanya udah tahu. Nah, kalau kamu misalnya punya adik kayak gini, kamu ngapain? Marah banget. Marah banget. Marah banget. Terus satu hal sih kayak kenapa kakeknya ngasihnya ke Ijo? Tuh. Ya kan, which is dia masih 17 tahun mungkin waktu itu. Kenapa kakeknya ngasihnya ke Ijo? I believe that everything happen for a reason. Yes. Kenapa gitu? Terus juga kalau aku jadi kakak kamu pasti marah banget. You're smart. Harusnya Lebih. ya, maksudnya percaya ada yang lain, tapi you are too young and too smart gitu, terus nggak bisa handle, right? Betul. Itu masalahnya karena nggak bisa dihandle ya, nggak bisa dikendaliin sama dia. Akhirnya malah kebawa terusan. Setiap ketemu orang sakit hati, curhat sama barang, makhluk yang ada di barang-barang itu justru malah menyerang balik dan akhirnya ada korban. Iya. Untung belum ada korban nyawa kan? Boleh. Kalau diterusin Gue nanya, bisa ada korban nyawa ya. Ra? Oh, jadi cuma sakit aja korbannya. Iya. Nggak Nah. sampai. Pada saat dia sakit, yang Ijul rasain apa? Kepuasannya, bahagia, atau ngerasa kita manusia juga gitu. Orang lain sakit karena kita kan pasti kita ada perasaan kayak Iya, untuk sedih awal-awalnya sih gitu. puas. Puas. Iya. Puas. Tapi pada saat sini saya juga ya capek gitu menyakiti orang. Punya pacar? Enggak. pasti rata-rata cewek yang disakitin. Cewek yang disakitin. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Izul masih muda, cari berkaryalah terus. Itu aja dari saya. Mas Izul, kami tunggu karya-karya Anda. Ya, masih panjang perjalanannya, masih banyak kesempatan dan terbuka lebar. Jangan sampai nanti terlambat akhirnya menyesal, tahu-tahu kesempatan yang baik malah hilang gitu aja gara-gara Anda percaya dengan barang-barang dan hal mistis. Terima kasih Mas Izul sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan kedepannya Anda lebih sukses, lebih bahagia, dan menjadi seorang yang luar biasa. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Kasih. Berhati-hatilah dengan jalan pikiran Anda, karena kekuatannya dapat menembus apa saja. Karena mendalami ilmu kanuragan, pria yang berikut ini justru sering menyakiti siapapun tanpa sadar. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Reza. Selamat malam Mas Reza. Malam. Boleh kami tahu profesi atau pekerjaan Anda? Serabutan sih. Serabutan? Ya. Ya baik. Apa yang mau Mas Reza ceritakan pada kami? Saya datang ke sini tertantang.
Tertantang apa nih maksudnya? Pengen menantang Roy. Untuk apa? Adu ilmu. Anda punya ilmu apa ya maksudnya? Ada. Ilmu apa itu? Kanuragan ilmu hitam. Kanuragan ilmu hitam. Sudah lama mempelajari ilmu ini? Sudah. Awalnya untuk apa sebenarnya punya ilmu ini? Untuk jaga diri. Dari apa? Dari musuh? Ada musuh? Ada. Dan pernah digunakan? Pernah. Apa yang terjadi dengan musuh-musuh Anda? Mati. Banyak korbannya. Banyak. Berarti Anda pembunuh? Ya. Kalau aku merasa tersakiti dan sakit, pasti aku bunuh. Oke. Dapat dari mana ilmu kanuragan ini? Ada guru saya. Di Pulau Jawa? Ya, Waktu mempelajari ilmu ini ada ritualnya? ada. Pastinya ada. Seperti apa caranya? Ada. Anda nggak mau cerita? Tikus. Tikus? Ya, Diapain tikus? saya makan dan itu salah satu ritual saya itu sebagai syarat. Di tempat guru Anda makan tikus? Ya, Sampai sekarang? ya. Saya gunakan itu. Saya bunuh tikus itu. Untuk menambah kekuatan? Pastinya. Untuk apa mau adu kekuatan dengan Roy kalau gitu? Ya katanya dia hebat. Saya merasa tertantang dan saya ingin menantang. Anda kata siapa ya itu ya? Ada. Selama ini saya nggak pernah terkalahkan. Nggak pernah kalah. Lawan-lawan saya mati. Kalau misalnya ternyata Anda terbukti bahwa ilmu yang Anda miliki tidak berhasil untuk mengalahkan Roy, apa konsekuensinya? Anda rela melepaskan semua ilmu hitam yang dimiliki? Kita lihat aja nanti. Oke. Saya perlu ingatkan sepertinya bahwa menembus mata batin ini bukan ajang untuk adu ilmu atau pamer kekuatan. Ya, jadi saya minta jaminan dari Mas Reza bahwa penonton, bintang tamu, Roy dan saya dan juga Mas Reza sendiri aman, tidak ada kontak fisik. Oke, Anda bisa jamin itu ya? bisa. Baik, kalau gitu saya akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Reza, terlahir tanggal 4 September 1987. Tinggal di rumah bernomor 58. Sosok yang baik budi, ramah, dan santun. Sikapnya seperti air yang tenang, namun sangat dalam dan menghanyutkan. Saya mencium ada kekuatan di dalam jiwa Reza yang dapat membuat amarahnya memuncak seketika. Kekuatan itu berasal dari sosok iblis bertubuh merah yang bersemayam dalam jiwa Reza. Saya lihat dalam tubuh Reza ada iblis yang ingin menyerang saya dan bahkan mencelakai saya. Saya merasakan hawa yang sangat panas di sini dan sosok makhluk tersebut ingin membakar saya. Baik, saya akan mencoba melawannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih.
Reza, terlahir tanggal 4 bulan 9 1987 dengan nomor rumah 58. Reza ini memiliki ilmu kanuragan, ilmu hitam, dan malam hari ini ingin adu kekuatan karena dia tidak pernah terkalahkan dan banyak korban, dan korban-korbannya itu sampai meninggal dunia. Itu yang saya nggak ngerti, kenapa partisipan datang ke sini lagi-lagi untuk adu kekuatan, padahal ini kan bukan tempat untuk seperti itu. Katanya Anda hebat. Hah? Katanya Anda hebat. Saya nggak pernah bilang diri saya hebat sih, Mas Reza. Saya di hati saya terbesit satu hal, Bay. Kayak ini, di sini bukan ajang show off sebenarnya, tapi malah terkadang menyalahgunakan posisinya untuk menyerang saya. Bisa bayangin nggak? Ada 100 orang yang nunggu untuk di mata batin ini untuk pengen tukar pikiran dan ingin dilepas. Iya, tapi justru ini datang untuk... Nah, itu. Kamu nggak kasihan dengan ratusan orang itu yang nungguin gitu loh. Kalau saya mau diserang, mau apa, saya cukup bilang, kayak saya dalam hati ngomong, what? Again? Oh, kayak seperti itu. Kita di sini membantu orang yang butuh bantuan orang lain supaya kita berbuat baik dan orang berbuat baik. Kita nyuruh orang berbuat baik seperti itu. Nah, kalau kamu nantang saya, ya apa boleh buat? Saya harus, ya udah. Nah, saya penasaran aja. Ya. Tertantang dan pengen nantang Anda. Ya, monggo silakan. Saya sih bisa mengontrol emosi saya ya. Ini biasanya kalau punya ilmu kayak gini kayak selalu tertantang ya. Iya. Untuk bisa menunjukkan kekuatannya. Justru kita malah di sini membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Untuk membuka pikiran supaya jimatnya diapain, dibuang atau gimana. Saya udah nggak mau sampai ada yang nangis-nangiskan seorang ibu. Betul. Di sini Reza malah kebalikannya, kanuragan, ilmu hitam. Ya udah praktekkanlah, monggo. Anda seorang dukun ya? Anda nggak perlu tahu itu. Merasa dirugikan karena ada acara ini? Sama sekali tidak, tapi saya merasa tertantang. Tantangan. Iya. Baiklah, lakukanlah sesuka kamu apa yang kamu mau. Saya perlu ritual. Ritual apa? Kembang 7 rupa. Menyan. Apakah ada kembang 7 rupa, menyan dan sebagainya? Harus itu ritualnya? Harus. Anda itu bawa? Kekuatan saya. Ada. Bawa. Boleh diambil? Boleh, silakan. Wah. OMG, seriously? Iya. Really? Iya, dari pertama kali datang udah songong banget ya. Mukanya tuh minta di... Iya kan, Mas? Itu sih bad attitude sih. Attitude-nya enggak banget sih. Mannernya juga enggak. Ya nggak sih? Apa karena dia ngerasa hebat jadi nggak punya attitude itu? Karena punya ilmu, jadi ngerasa semua orang tuh pasti tunduk sama dia dan dia bisa bersikap seenaknya gitu. Ilmunya dipakai buat hal yang salah. Kalau dipakai yang benar justru kan nggak gitu. Iya benar. Apalagi ya ini ya macam. Tapi jangan sampai dia tahu kalau Apa kamu itu? gak suka ya Mbak De. Oke. Jangan sampai kelihatan. Saya ngerasa dingin loh, udah di sini. Berasa ini dingin banget loh. Di studio kenapa jadi lebih dingin ya? Berasa gitu penonton? Terus lagi.
Iya, luar biasa ya. Anda perlu kursi, Mas. Oke. Dibakar seperti itu. Bakar menyan. Tikus yang dimakan itu. Nggak tahu. Tikus makan. Oh my god. Oh, so. Oh, look. Seriously. Saya tidak butuh ini lagi. Kalau emang Anda merasa hebat, berdiri. Roy perlu air putih. Oh gitu. Berdiri. Apa mau salah satu dari mereka? Mati. Jangan libatin penonton. Jangan libatin penonton. Jangan libatin penonton. Jangan libatin penonton. Gimana? Anda siap? Hidup mati saya ada di Tuhan yang ngatur semuanya dan alam semesta. Apa yang kamu pengen sih dari saya? Saya ngelawan kamu. Ya. Aduh, saya nggak level loh sebenarnya. Saya menggunakan kekuatan saya. Saya punya black magic juga. Saya punya white magic juga. Tapi saya nggak mau gunain yang black. Kamu yang meminta, kamu yang memulai. Babak kedua. Mana tadi yang teriak-teriak Reza? Saya ingin kamu mati, Roy. Mana? Buktiin dong. Gak usah pakai penonton saya ini deh. Saya bisa marah karena saya tertantang. Bukan saya kepancing emosi. Ngapain sih orang pada nantang-nantangin gitu? Padahal saya nggak
menghargai kamu. Udah kapok. Sakit kan rasanya? Di sini penonton saya nggak ada yang terluka tadi. Oh, nggak apa. Mau apa kamu sekarang? Bunyi? Can you help me to touch the moon? What? Ini pindahin dulu ke situ. Dipindah? Ininya. No, that. Tikus? Iya, kamu boleh pegang nggak? Pakai ini aja nih. Taruh di kandang. Soalnya kalau ini akan jadi korban lagi, kasihan. Oke, buang sana. Itu basah. You fine? Yeah, I'm so good. But a little bit headache. There's a lot of people want to, show off and everything's. Well, I am a little bit confused about this. Like, I don't know. Apalagi yang dibawa sama si Reza itu. Oh. Dia akan keluar lagi. Nggak tahu. Bye, I need your help. Oh my god. Kamu butuh apa? Itu lilingin aku deh. Berapa banyak? Iya, I need your help Oh juga. ya, oke. Sure. Sekitar 7 tuh. Kecil juga nggak apa-apa. Aduh, I need one more. One? Diam. Kamu pikir aku akan nyerah gitu aja gitu? Kamu gak akan bisa masuk ke daerah saya. Kamu masih belum kapok ya? Tadi itu baru awal. Apa yang kamu mau dari saya? Saya berada di tengah lingkaran dan kamu gak bisa pergi dan melewati saya. Kamu lawannya saya, bukan penonton atau bintang tamu kita. Jangan membuat teror dan kerusuhan di sini. Saya adalah orang yang sabar sebenarnya. Kalau aku nggak bisa masuk lingkaran itu,
Apa? Gua akan ambil salah satu dari mereka. Nggak akan gue izinin. Ini rumah gue sama Bayu. Tuan rumahnya gue sama Bayu. Ada apaan? Apa? Kelabang? Ah! Jalan cepet banget. Kelabang tuh. Gimana? Reza, apakah kamu mau nyerah? Itu ada apa di leher soangnya ya? Angsa. Itu jimat. Itu jimat ya? Itu pemberian dari guru aku. Itu di angsa itu? Kamu pengen nyoba? Hah? Kamu pengen nyoba? Coba apa? Pengen nyoba jimat itu? Iya. Saya cuma nanya, Mas. Jangan kurang ajar ya sama partner saya. Ini angsa tidak berdosa, tapi kamu pakai angsa udah kayak dieksploitasi gitu. Karena dia kekuatan saya. Karena dia kekuatan saya, dia yang bantu saya. Untuk ngalahin kamu. Ngerti? Lakukan. Semua di sini adalah holy powder. Saya akan ngambil energi kamu. Silakan. Saya minta tumbal. Tidak akan saya kasih. Di sini. Oh ya? Kenapa nggak keluarga kamu aja? Oh ya? Bebas! Sini. Dia nggak bersalah, Reza. Lu jangan main-main ya. Jangan. Saya butuh darah deh. Ini anak di bawah usia. Dia butuh darah buat ngalahin lu. Dia yang bantu saya. Bye. Let's doing something crazy. What you want me to do? Kalau pegang angsanya, saya lepasin jimatnya. Oke. Bye. Tiupin ini dulu. Itu dia. Penonton ada yang bisa nangkep soang nggak? Bisa, kalau bisa. Bantu saya. Bantu saya. Saya mau ambil jimat itu. Ambil jimat itu. Pergi kamu. Nih, barangnya. Masih mau lawan saya? Bubuk suci, the powder. Bubuk sucinya. Maju sini. Kamu ada di bawah pengaruh saya. Kamu harus nunduk sama saya. Saya akan membakar ini di lingkaran saya. And lighter, of course. Jago. Saya ngadepin orang-orang kayak gini, terkadang amarah saya juga terpancing. Mas Reza, bangun.
Saya masih berbaik hati loh. Bangun. Kita sudahi gini-ginian. Saya nggak mau ada korban. Kalau saya gunain black magic saya, kalian pasti akan jadi korban. Saya udah nggak mau pakai black magic. Saya selalu menggunakan ilmu putih, Bay. Iya. Dan ini emang harus dihadapin pakai ilmu putih sih. Mas Reza, bangun yuk. Pegang tangan saya maksudnya. Hati-hati. Dia udah capek banget. Tuh. Butuh lighter. Mas Reza perlu minum. Perlu air putih. Minta air putih. Air putih sekalian. Thank you, kita. Nih lihat tuh. Saya bongkar habis-habisan. Kok ada lagi? Yang muncul lagi. Oh my god. Yang tadi mana? Itu. Itu mereka sepasang Kakashi. Dia nggak akan ganggu. Tenang. Tapi ini masih pakai jimat nih. Saya ambil. Tenang. Mas. Ambil. Wait a minute. Wait. Oh! What? Oh, aku nginjek Bayu. No, bukan saya kan? Dan dia nggak akan ganggu, Enggak, ini jimatnya harus diambil ya. Iya. Kamu yang ambil, Mas. Mas Reza, kamu bakar, Mas. Mas Reza yang bakar. Pusing. Boleh dia yang bakar. Tadi kamu lihat gak apinya meleduk? Oh! Habis semuanya. Mau apa lagi, ha? Kok bisa gitu kebakarnya? I don't know. Mas Andi, Mas Reza, saya udah cukup loh ngeladenin kamu. Dan saya nggak mau ngelukain kamu lagi. Kamu butuh minum kah? Udah habis semua jimatnya. Tadi yang kamu bilang itu nggak apa-apa, nggak bisa dibiarin. Iya. Kamu Udah nggak ada ngeliatin lagi. bintang tamu saya ya? Oke.
Kamu hebat. What? Seriously? Habis. Tadi bisa meledak seperti itu, kenapa ya, Roy? Karena ada energi-energi yang lain yang di situ. Hah? What happened with him? Mas, mau ngapain lagi sih? Mau ngapain lagi? Nggak usah kecampur. Oh, gue balikin ini. Hah? Apa ini melayang? Bisa apa mau kamu? Saya sarankan Anda ke rumah sakit jiwa. Ah! Mau apa? Baik, you using emotional questioning, EQ. Pergi! Kenapa marah-marah ya? Karena jimatnya udah habis. Udah nggak ada lagi yang bisa diunjukin di sini. Kita nggak pakai IQ sekarang, pakai EQ deh. Udahlah, Mas. Ini akan nyakitin diri sendiri loh. Sini, kesini. Belum puas ya, nyakitin saya. Halo Mas Reza, saya Roy Kiyoshi. Udah selesai lah, Mas. Udah. Mau sampai apa sih? Kerusuhan nih di sini. Udah habis semuanya. Mau ngebuktiin apa lagi, Mas Reza? Saya bantu berdiri ya. Kita masih baik loh, masih respect sama kamu. Saya bantu berdiri. Ya. Udah habis, udahlah. Udah selesai semuanya. Ya. Yuk. Ayo, Mas. Jangan bilang ini manipulatif. Darah keluar. Kamu berdarah kan gara-gara... Udah, Mas. Udah. Coba. Tuh kan, saya nggak mau nyakiti orang sampai bikin orang berdarah. Saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi kalau kamu yang memulai, saya akan mulai. Dan kamu yang menyelesaikannya. Berdarah tuh mulutnya kan. Dia tuh... aku hantem di bagian kepala dan dada. Ini yang bikin dia jadi luka dalam. Jadi berdarah.
Udah cukup Mas Reza. Minta minum dong, air putih. Boleh minta minum? Kembali Mas Reza. Ketika dengar ini, Mas Reza menjadi baik lagi. Udah ya Mas? Saya minta baskom dengan isi air es semuanya. Udah Mas Reza. Kamu jangan lihat mata dia ya. Udah ya. Ini kalau diterusin akan lebih parah lagi lukanya. Udah cukup. Ya udah ya, kita berdiri. Ayo berdiri. Silakan duduk sini. Ayo Mas. Kamu sampai berdarah-darah loh. Saya masih minta ada baskom nggak isi air es? Nggak ada. Esnya nggak ada katanya. Are you serious? Ada. Oh ada. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Ron. Nanti di cleansing di luar deh. Ya. Baik. Nanti saya, Reza, dan tim yang membantu saya akan melakukan cleansing buat Mas Reza. Walaupun saya disakiti, didorong, dipukul, saya tetap selalu maafin orang. Karena orang-orang yang seperti itu, Bay, kalau kita makin lawan, makin itu nggak akan ada habisnya. Itu yang dimau sama dia justru ya. Itu jadi energi buat dia malah. Kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Udah ya, Mas? Semoga Mas Reza kebuka ya matanya hari ini. Di atas langit masih ada langit. Oke. Kamu ada pesan buat dia? Yeah, of course. You can ask anything. Sudah ya, Mas? Selesai. Ya. Mas itu punya kelebihan, punya kekuatan. Kalau digunakan buat kebaikan, pasti akan membawa kebaikan juga buat diri sendiri. Ya? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini sih. Ini menembus mata batin bukan untuk ajang, adu, dan pamer kekuatan. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh? Boleh? Boleh, silakan. Tampaknya dia perlu didampingi nih. Biar ya didampingi oleh security supaya security jalannya nggak. Tolong bawa ke depan. Ya, masuk security. Bawa supaya bisa. Ayo, Mas. Yuk. Berantakan semuanya. Pernah seberantakan ini sebelumnya?
Iya, ini salah satu yang terparah sih. Jangan biarkan diri Anda tenggelam di lautan nestapa. Berpusaralah di dalam hati dan jiwa, karena di sanalah letak kasih sayang yang beraja dan sesungguhnya. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Izul dan Reza. Izul adalah seorang mahasiswa yang memiliki barang-barang pusaka, tapi justru sering dilakukan ritual, akhirnya malah diisi makhluk-makhluk gaib yang menjadi temannya yang bahkan mencelakai orang lain. Sementara Reza datang ke sini hanya untuk adu kebolehan dan ingin mencelakai Roy Kiyoshi. Roy, gimana tanggapan kamu, Izul dan Reza? Saya turut bersedih dan simpatik sekali terhadap Izul. Karena dia masih muda, belum tahu dia harus ngapain. Ya. Perlu ada orang yang kasih dia kasih dia guidance gitu, kayak nge-guide dia gitu, supaya arahan. dia itu bisa sukses. Dan terpaksa saya mengatakan Reza adalah dari 1 sampai 100 nilainya 0. Oke. Karena saya ngerasa Reza itu membabi buta menyerang orang yang tak bersalah di penonton, menyerang saya, menyerang bintang tamu saya. Dan tadi kamu sempat kan mau ditangkap kan? Mau Diliatin dikejar juga, ya? Itu hal yang menurut saya secara toto kromo tidak boleh. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Dan cara dia justru malah mengorbankan binatang-binatang yang nggak bersalah tuh menurut saya udah terlaluan sih. Ya, saya juga, saya Menurut sedih. kamu gimana, Dewi? Soal Reza. Dua-duanya, Izul dan Reza. Kalau Ijul, saya lebih respect. Jadi dia dibilang dia masih punya masa depan yang bagus. Semoga pastinya setelah ini dia lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau Reza, dari pertama kali Reza masuk, unrespect to him. Nggak ada respect sama sekali. Terus, sorry to say, songong. Terus, dan hari ini kayak, ini hari yang tertakut seumur hidup saya. Baru pertama kali mengalami hal Baru seperti karena ini ya, melihat langsung. Saya nggak pernah takut. Maksudnya akan apapun nggak pernah takut. Ya, tapi begitu dengan mata kepala sendiri menyaksikan langsung. Ya, Ya, ini benar-benar di luar nalar dan logika sih. nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Tapi mudah-mudahan setelah ini shocknya hilang dan kamu baik-baik aja ya. Pasti. Terima kasih sudah hadir menembus mata Terima batin. kasih. Sukses untuk semua rencana Amin. baiknya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you, terima Penjelasan dan kasih. pencerahannya malam hari ini. Mudah-mudahan kamu juga baik-baik aja. Siap. Pemirsa, jika Anda tidak sanggup mengendalikan diri, berusahalah berhenti untuk benar-benar mendengarkan hati dan memutuskan arah langkah tanpa desakan emosi. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.